Di video kali ini aku akan demystify dan juga mempermudah cara kerja hukum tarik-menarik. Dengan mengikuti 5 step ini, aku jamin hidup kalian akan berubah dalam waktu 7 hari. Nah, topik kita hari ini adalah topik terfavoritku karena selain setiap hari aku mempraktekannya, aku juga berusaha untuk menyempurnakannya. Itulah kenapa lahirlah 5 step seperti berikut ini. Step yang pertama adalah meminta atau creation. Mungkin teman-teman sering dengar yang namanya content creator alias YouTuber. Nah, mereka ini kerjanya itu menciptakan konten atau video atau musik yang kemudian akan diupload ke YouTube channel mereka. Nah, sama halnya dengan YouTuber ini, kita semua merupakan creator atau sang pencipta hidup kita masing-masing. Caranya bagaimana? Caranya gampang banget, yaitu dengan cara meminta. Meminta ini juga ada tekniknya, ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan cara konsisten. Jadi setiap hari itu berapa jam yang teman-teman lakukan untuk menciptakan? Apakah teman-teman aktif menciptakan sesuatu yang diinginkan atau teman-teman aktif menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan alias mengeluh, bergosip, ngedumel dan lain-lain. Selanjutnya adalah harus dilengkapi dengan perasaan atau emosi. Jadi dia itu merupakan bahan bakarnya kayak gitu ya, atau energinya. Emotion itu sendiri artinya kan energy in motion alias energi yang bergerak. Nah, maksudnya bergerak itu apa? Jadi setiap perasaan itu memiliki getaran atau vibrasi. Vibrasi atau getaran ini berbeda-beda. Ketika kita bahagia atau happy, itu gelombangnya itu frekuensinya itu cepat banget. Nah, sedangkan kalau kita lagi marah atau frustasi atau takut, itu gelombangnya itu sangat pelan, gitu kan. Nah, perbedaan cepat atau lambat ini kita bilang frekuensi. Kalau kita memiliki permintaan sudah setiap hari konsisten berdoa nih, setiap hari minta ini minta itu, terus permintaannya sudah detail tapi tidak disertai dengan perasaan atau emotion yang sesuai, maka kita bisa sebutnya itu wishful thinking alias nggak akan kemana-mana, nggak akan terkabul. Step selanjutnya adalah dijawab. Setiap permintaan jika disertai dengan perasaan yang tepat dan juga detail, maka dia sudah otomatis akan muncul atau created atau akan hadir di alam semesta ini. Nah, tugas kita adalah ke step selanjutnya. Selanjutnya adalah menariknya dengan cara menyesuaikan vibrasi kita dengan permintaan itu atau apa yang kita inginkan. Maksudnya gimana? Tadi kita udah bahas mengenai perbedaan frekuensi dan vibrasi. Jadi semua permintaan itu akan tarik-menarik dengan vibrasi yang sama. Tugas kita adalah menjadi magnet tersebut alias menjadi vibrasi yang sama dengan permintaan kita tadi. Misalnya, kalau kita mau kesuksesan atau uang atau sesuatu yang bagus, itu artinya mereka itu kan vibrasinya cukup tinggi atau ada di vibrasi sekitar 900-an lah ya, atau 300-an. Itu artinya dalam kehidupan sehari-hari kita harus berada di vibrasi yang sama dengan permintaan kita tersebut. Begitu juga dengan orang-orang yang sakit atau bangkrut atau patah hati, biasanya dalam kehidupan sehari-hari mereka akan bervibrasi atau berada di frekuensi dengan penyakit tersebut. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, aku ada chart bahwa fear atau takut itu ada di frekuensi 100. Di frekuensi tersebut itu juga sama dengan frekuensinya virus, parasit, bakteria. Nah, kemudian kalau kita turun lagi ke bawah, kayak misalnya powerlessness, despair, guilt, itu sama dengan frekuensinya kanker. Nah, kalau kita semakin turun-turun lagi ke bawah atau di frekuensi 20, itu dimana kematian akan mulai terjadi atau start ya. Jadi badan kita mulai breakdown. Sebagian besar keseharian kita berusahalah berada di vibrasi yang benar. Tetapi ketika kita tidak berada di vibrasi tersebut, jangan merasa terganggu atau lebay gitu ya. Kalau kita punya pikiran jelek atau perasaan yang jelek, langsung
buang jauh-jauh atau dihindari atau minum pil antidepresan kayak gitu. Salah. No. Contohnya, satu-satunya cara anak-anak untuk tahu bahwa hukum gravitasi itu ada, itu adalah dengan cara mungkin jatuh dari ketinggian yang nggak terlalu tinggi juga sih ya, mungkin 1 meter, atau mungkin mereka akan menjatuhkan piring, gelas, bola, boneka, dan lain sebagainya. Kita sebagai orang tua, kalau kita berusaha untuk menutup semua kemungkinan itu, maka anak kita jadi nggak tahu atau tidak belajar. Contoh yang lain, misalnya kita akan tahu bagaimana rasanya nasi yang enak karena kita pernah makan nasi yang tidak enak. Kita jadi tahu laki-laki yang terbaik buat kita karena kita pernah berada di hubungan dengan laki-laki yang tidak baik untuk kita. Kita jadi tahu pekerjaan yang kita sukai karena kita pernah berada di pekerjaan yang tidak kita sukai, dan lain sebagainya. Nah, the key is in the next step. Jadilah sangat ahli dalam mensejajarkan vibrasi kita. Nah, biasanya kebanyakan dari kita dalam kehidupan sehari-hari merasa atau berpikir bahwa apa yang kita pikirin dan juga apa yang kita rasakan nggak ada hubungannya sama apa yang kita alami. Apalagi apa yang akan datang atau masa depan kita. Biasanya kita lebih cenderung menyalahkan dari faktor luar, misalnya sang pencipta, semua gara-gara dia, atau orang tua kita, atau pasangan kita, atau gara-gara anak-anak, dan lain-lain. Teman-teman tahu nggak siapa yang paling bagus atau paling pintar dalam step nomor 5 ini selain spiritual teacher? Mereka adalah anak-anak di bawah 7 tahun. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari mereka, kadang mereka nangis, kadang mereka berantem, kadang mereka kesakitan, tapi itu cuma like that. Berapa detik aja, habis itu mereka sibuk bermain lagi, happy lagi, fun and happy and fun and learn. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu pengalamanku dalam menggunakan hukum tarik-menarik ini, nanti bisa klik di sana, and see you in the next video.